Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Mukama dari ruang A444. Ingin mempresentasikan usaha pisok lumer karena pisok lumer itu bahan-bahannya sangat mudah dijangkau, harganya juga relatif murah, dan juga banyak kalangan yang suka dari anak muda, dewasa hingga manula. Remaja pun juga suka sih. Karena pisok lumer ini kita membeli bahan-bahan atau modal awalnya itu tidak begitu besar, tapi hasil atau laba setelah penjualan itu cukup besar. Jadi itu keuntungannya kemungkinan tinggi. Itu langsung saja kita masuk ke sejarah pisok lumer. Pisok lumer semakin populer di masyarakat, melainkan rasanya enak, serta perpaduan antara pisang dengan lumpia yang dibuat dengan kulit terigu yang membuatnya itu terasa crispy di luar dan juga lembut di dalam. Maka tak heran popularitasnya itu makin menjadi di masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke bahan-bahan. Bahan-bahannya itu ada 5 buah pisang uli. Kenapa di sini kita menggunakan pisang uli? Karena kalau kita menggunakan pisang yang lain itu belum tentu rasanya bisa pas. Jadi kenapa rasanya bisa pas? Karena contoh kita menggunakan pisang batu nih, atau pisang serai. Itu kalau kita menggunakan pisang serai digoreng itu belum tentu bisa lembut di mulut. Rata-rata itu keras gitu, atau dimakannya tuh kayak kurang pas gitu deh. Terus sediakan kulit lumpia, mentega apapun itu mereknya, keju parut. Di sini kita bisa menambahkan topping lain, nggak mesti keju, seperti almond bisa, wijen, atau susu untuk di atasnya itu. Setelah itu butir telur itu untuk perekatnya, satu bungkus meses series coklat, dan juga topping choco chips dan kacang. Di sini ada rasa, bisa strawberry, bisa green tea, bubble gum, dan coklat. Cara pembuatannya itu yang pertama, kita ambil lumpianya, ambil pisangnya. Setelah itu pisangnya kita masukkan ke kulit lumpia dan dibelah dua. Lumpianya itu dengan keadaan kita jejer gitu ya, enggak dengan keadaan tergulung atau yang lainnya. Setelah kita masukkan pisang, kita taruh meses di atasnya. Kenapa meses? Karena biar coklat di dalam dan juga coklat di luar. Kenapa coklat di dalam? Karena kalau kita makan gak cuma topping, tapi di dalam pisang itu ada coklat. Bisa ditambahin seperti nanas, selain nanas bisa ditambahin keju di dalamnya tuh, terserah, atau seenaknya, semaunya customer deh pokoknya. Setelah itu gulung pisangnya. Kalau udah ditaruhin topping yang diinginkan, kita gulung, dan jangan sampai akhir dulu gulungnya, sisain sedikit. Habis itu kita sediain terigu atau enggak sagu yang telah kita campurkan dengan air panas, lalu kita oleskan di ujungnya. Kenapa kita oleskan? Agar nanti setelah kita goreng tidak terbuka, membelah deh pokoknya lumpianya. Dan juga setelah itu kita masukkan ke dalam minyak yang panas, jangan dalam keadaan yang belum panas sudah dimasukin. Kenapa? Karena nanti kalau setelah matang itu keadaan pisoknya itu, di dalam pisoknya itu minyaknya banyak banget, kayak nggak diserap gitu. Tapi kalau keadaan panas itu kita gorengnya nggak mesti lama-lama, cuma sebentar langsung angkat. Oh iya, jangan terlalu panas juga, jadi nanti minyaknya udah panas kita masukkan, lalu kita kecilkan. Kenapa kita kecilkan? Agar tidak overcook atau nggak gosong lah gitu. Maksudnya coklat di luar, di dalamnya itu masih belum matang, jadi jelek kelihatannya. Kita kecilkan, kita masukkan ya setelah goreng, lalu beri topping glaze di atasnya. Nah, glaze-nya itu kita kasih topping sesuai maunya customer. Jadi ingat ya, saat kita menaruh glaze atau saus topping pisang harus dalam keadaan hangat, karena kalau tidak hangat tidak akan cair atau meleleh. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya, Laila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuniarwati dari ruangan 444. Akan mempresentasikan tentang targetnya untuk siapa saja sih piscok lumer yang akan kita buat. Target untuk piscok lumer yang akan kita buat itu
sebelumnya kita memadukan dua unsur. Yang pertama, unsur tradisional. Yang kedua, unsur modern. Yang dimana piscok lumer ini sangat digemari dari berbagai kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, maupun manula. Karena dari konsep kedua unsur tersebut, dari tradisional dan modern, kita dapat mengetahui bahwa perpaduan antara pisang dengan coklat serta dimodifikasi akan menghasilkan nilai yang relatif tinggi. Karena memadukan kedua unsur tersebut akan menjadikan produk kita semakin baik lagi dan semakin banyak diterima untuk masyarakat luas. Jadi, dengan diterimanya produk kita akan lebih berkreatif lagi mengembangkan produk yang akan kita buat, terutama pada piscok lumer untuk masyarakat luas. Selanjutnya, manfaat piscok lumer itu apa saja? Manfaat piscok lumer yang pertama, dari pisang. Pisang ternyata mengandung banyak sekali zat yang bermanfaat bagi tubuh kita. Pisang mengandung banyak serat, antioksidan, dan vitamin seperti kalium, vitamin B6, vitamin C, magnesium, karbohidrat, protein, dan sedikit lemak. Maka, jika kita pernah makan pisang dan terasa kenyang, karena pisang mengandung semua itu. Jadi, pisang banyak sekali manfaat untuk tubuh kita. Selanjutnya, sebagai pendamping pisang di makanan piscok, coklat juga terbukti mempunyai berbagai manfaat untuk kesehatan di dalam tubuh kita. Antara lain, sebagai antidepresan karena coklat mengandung serotonin yang merupakan antidepresi alami yang ada di tubuh kita. Selanjutnya, meningkatkan sirkulasi darah. Flavonoid yang terkandung dalam coklat mampu meningkatkan sirkulasi darah kita selama 2-3 jam kita mengkonsumsinya. Selanjutnya, menghaluskan kulit. Coklat dapat melindungi kulit kita dari sinar UV, menjaga stabilitas kelembapan kulit kita, dan menjadikan kulit bersinar karena coklat mengandung flavonoids. Selanjutnya, coklat juga bisa mempertahankan elastisitas kulit dan meremajakan sel-sel yang terdapat dalam kulit kita. Jadi, kesimpulan dari presentasi bisnis yang akan kita buat mengenai piscok lumer, kita akan membuat bisnis kita akan diterima oleh banyak kalangan, serta kita akan membuat sekreatif mungkin piscok lumer yang akan kita buat. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.